Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Bizek di channel saya Bizek 099. Nah, oke, jadi di video kali ini Bizek lagi ada di garasi Metropolitan lagi. Kali ini Bizek bakal nge-review, bukan ya, kita nge-review sekalian namatin juga ya teman-teman, bis yang ada di belakang kita. Nah, yang ini. Jadi Bizek bakal nge-review M034. Yang dimana ini adalah Jetbus 5 ketiganya Metropolitan, teman-teman. Kita bakal nge-reviewin juga lah. Kan kita sudah nge-review 108, itu mobilnya ada di belakang kita ya. Nah, itu M108, kemudian 004, sama sekarang yang akan kita review adalah M34. Gimana video review lengkapnya? Ikuti terus ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampak bagian depan dari Metropolitan M034. Dia pakai body Jetbus 3 MHD, Jetbus 3 MHD, Jetbus 5 MHD, astagfirullahaladzim, salah. Ini busnya ya. Kalau bis ini dia dirombak di karoseri repair body 99 teman-teman ya. Ini tuh ada yang mundur tuh teman-teman, 28. Nah, kita pakai ke sini. Untuk ciri khas lampu Jetbus 5 ini kayak gini ya. Lampu-lampunya sipit, udah pakai DRL LED yang kayak gini. Di sininya dia sebagai lampu sen teman-teman. Cuman bedanya kalau yang dia rebody dari karoseri selain Adiputro, ini nggak ada nama Adiputro ya teman-teman. Di sininya nih nggak ada, ini kosong. Kemudian di sini ada lampu utamanya sudah pakai balok persegi, balok kotak gini ya, yang udah LED juga teman-teman. Ada 3 yang dimana dia ngeraka sebagai high beam, low beam, sun, dan fog lamp teman-teman gitu. Dan ini ya lampu spion Jetbus 5 kayak gini nih. Ciri khasnya dia ada LED cakarannya gitu teman-teman, ada 2 gitu. Untuk M34 ini boys ya teman-teman, dia dipasang winglet, ada hidroliknya juga, ada sirip antena, sebelah kirinya juga sama. Dan di sini ada lampu LED teman-teman. Tuh, kayak lampu LED blitz gitu. Bagian sampingnya kayak gini. Dia pakai pintu sliding ya, yang di dalam tuh udah kelihatan ada gagang bukaannya. No pinnya dia M34. Ini ya kayak gini ya bagian sampingnya. Untuk di spionnya dia ada lampu welcome light ya gitu tuh, dan ada aksen chrome di topinya. Dan ini untuk selendang samping, selendang bumerang Jetbus 5, ciri khasnya dia di atasnya ada chrome-nya. Cuman bedanya dia di chrome-nya itu nggak ada tulisan Jetbus teman-teman. Ini bagian atas, bagian rodanya dia pakai ban Westlake, pakai pelek bawaan ya, bawaan dari Mercedes-Benz, pakai wheel dop, tapi wheel dop bukan wheel dop, ring dop. Ini ada lambang Mercedes-Benz-nya warna oranye gitu. Untuk yang JB5 ini, yang depannya di atas ini ya, di atas rodanya dia gak ada bagasi teman-teman. JB5 ini dia ada bagasi di belakangnya situ. Nah, ini ada logo Mercedes-Benz, ada PT Metropolitan Jaya Raya, ada logo Metro, dan di sini ada dipasang logo Royal Coach SE. Ini adalah logo yang dipasang di Jetbus 1, 2 series. Setahu Bizek ya. Kalau JB3 juga nggak tahu sih ada. Oh ya, enggak. Berarti JB1, 2 aja yang dipasang logo kayak ginian gitu. Ini untuk bagasinya ada 3, sudah space frame juga. Tapi ini masuk motor kayaknya udah ya nih ya. Karena dia MHD teman-teman. Tapi kenyataan di lapangnya nggak tahu sih. Bizek belum pernah lihat isi bagasinya ya. Kalau MHD dia stikernya berarti udah masuk motor ini. Udah besar bagasinya. Kemudian di sini nih ada tutup tangki bahan bakar, dan ada bagasi ya dia belakang rodanya tuh. Seperti yang Bizek bilang. Ban belakangnya dia pakai apa ini? Pirelli. Ya, tuh nih ada tadi ya tutup tangki bahan bakar. Untuk ban belakangnya dia dikasih aksesoris ring kayak gini warna putih, warna silver gitu ya, putih nih kayak ini. Dan ini ada lampu mayang, lampu sen Jetbus 5 side marker, bukan side marker ya, ini sen sebelah sen body lah ya, lampu sen bodinya sebelah kiri kayak gini nih tuh. Dan ini untuk pintu belakangnya pakai pintu swing ya, buka ke depan masih gitu. Di sini ada air intake. Dan di sini ada sirip lagi, ada 2. Dan ini untuk lampu sampingnya, ini yang ini untuk lampu sen, dan ini lampu mundur. Ini juga ada lampu lagi tambahan ya. Nih. Ini untuk lampu belakang
ciri khas Jet Bus 5. Dia di dalamnya ada model-model diamond gini ya teman-teman, dan blok-blok gini, keren. Ada logo Adiputro di sini. Ada lampu kelip-kelip, lampu kelip-kelip, lampu blitz ya ini. Tuh. Dan ini juga ada stiker Allahumma sholli ala bukannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kok ini lamnya apa ininya kok di atas ya, bukan di bawah. Di sini ada logo Mercy yang sudah 3D. Ini ada lampu plat nomor. Plat nomornya ini E7718 VB 1025. Ada stiker Mercedes-Benz, dan bagian samping sebelah kanan kayak gini dia ada ditambahin kepet. Itu kepetnya kayak gini. Ini bagian grill radiator kayak gini ya, radiator 1626 sebelah kiri teman-teman. Yang ini AC, mesin AC di sininya. Dan di sini ini biasanya tempat aki ya, simpan aki di sini. Ini ada pintu darurat, ada bagasi lagi, dan bagasi lagi ke depannya teman-teman. Yang bagasi masih sama, itu masih ada krunya ya. Ini untuk stikernya Mercedes-Benz OH1626. Kita coba pindah atau masuk ke dalam bisnya. Dan ini ada M100. Ya, kita sepil bentar ya. Ini kok pindah ke sini M100 ya. Ya udahlah, yuk. Kita coba masuk ke dalam interiornya. Oke teman-teman, saatnya kita masuk ke dalam kabinnya. Bizek sudah punya izin dari krunya yang gila, keras banget pintunya sampai ke bawah. Pas kita masuk, kita disajikan disajikan lah, apalah ini namanya. Ada footstep di sini yang sudah bordes, yang pakai bordes teman-teman. Kita buka sendala di sini aja. Ya, ini bagian ininya. Karpetnya dia bukan warna kayak wood panel ya. Model wood panel warna apa nih, abu-abu. Dan ini untuk bagian ininya si jok driver kayak gini teman-teman. Jok drivernya tuh ya, ada 3. Ini ada buat kursi driver, ini bangku CC nya, dan ini bangku konektor. Dia pakai jok warna abu-abu dengan stitching warna beige di sini teman-teman. Ya ini gini teman-teman. Kita coba, dan bukan, kita sebelum duduk dulu ini ada aksesoris kayak bantal gini teman-teman. Ini kayak di mobil-mobil gitu. Dan ini juga ada teman-teman di sininya. Itu. Ini untuk bagian depan dashboardnya. Dashboard dari Jet Bus 5. Di sini ada bahan kulit yang sudah soft touch. Dan ini fiber ya, ini masih keras tapi dia ada motif hitam-hitam gini nih. Warna apa ya nggak tahu, motif-motif apa. Di sini dia ada stop kontak, ada 2. Dan untuk depannya ini ada head unit yang besar, ini udah berapa inch nih nggak tahu. Dan ini untuk apa namanya, pengaturan audionya. AC-nya pakai Denso teman-teman tuh. Dan untuk perlampuan-lampuan sini ada lampu-lampu AC, TV dan kawan-kawannya. Hazard ada 3, banyak amat. Ini ya, TV, ada lampu utama yang diputar, yang ini nih buat diputar ke kanan. Ada hazard. Ini adalah switching klakson yang bisa ngubah klaksonnya jadi listrik atau angin. Ini tombol gak tahu apa ini, bisa cari tahu lagi lah. Ini buat ngatur MID yang ada di speedometer gitu teman-teman. Ini bagian kemudinya dari 034. Ini lagi di maintenance ya teman-teman tuh, bagian dalam-dalamnya tuh. Pakai setir Mercy, apa itu, pakai setir Mercy palang 4 yang sudah new generation, tapi kalau bawaannya dia masih palang 2 teman-teman untuk bis yang ini ya. Katanya dari speedometernya yang Gen 2 berarti ya, ini ya yang Bizek tahu, yang udah oren-oren gini, yang posisi apa namanya ini, bensin solar apa ya, posisi tangki solar, dan anginnya tuh di bawah speedometer dan takometernya teman-teman, begitu. Dan ini switchingnya, tuasnya ini ciri khas Mercy ya. Di sini ada klakson, lampu sen, lampu dim, itu ada handbrake, dan di sebelah kanannya dia polos, gak ada gagang apa-apa. Ini ya untuk tuas Porsche-Snelling 1626, dia 6 percepatan dengan mesin Mercedes-Benz OM906LA. Ya bagian depannya kayak gini. Ini ada stiker lafaz Allah atau apa namanya nih, sholawat ya, stiker sholawat ini juga ada. Jadi sebelum M34 ini dia dirombak,
stiker ini tuh udah ada teman-teman. Bisa udah pernah ketemu fotonya, pernah ngefoto mobil inilah sebelum dirombak ke Jeep 5. Awalnya dia pakai body JB2 HD single glass teman-teman gitu. Kita coba masuk lagi ke belakang. Nah, ini bagian dalamnya ternyata ini dia pakai seat 22 dengan total 50 seat ya teman-teman. Ya ini 50 kursi dengan seat dari Aldila. Wah, nih keren ya teman-teman dari Aldila, dan ini tebal kursinya loh. Kursi tebal nih, asli. Kursinya tebal. Dan ini adalah penampakan dari kabin penumpang untuk si layout dashboardnya. Dashboardnya dia simple ya, nggak ada apa-apa, aksesoris yang nyeleneh-nyeleneh nggak ada. Itu ada bottle holder ya di sana, kaca geser, dan ini ada subwoofer kalau orinya ya. Kalau di rombakannya ini nggak ada. Dan di sini ada rumah TV, ada TV di dalamnya. Dan kita coba duduk di bangku sini dulu deh, di 34. Oke, duduk di bangku 34. Seperti ini teman-teman untuk posisinya. Kita coba ke depannya. Ini ke depannya kayak gini, bisa sejajarkan dengan pandangan mata. Ini ke depannya enak teman-teman, nggak terhalang apa-apa. Kita pandangan lurus ke depan masih enak, nggak, stikernya nggak terlalu menghalangi karena tipis ya dia, lafaz-lafaz hurufnya gitu. Kalau kita lihat ke sebelah kiri, nah ini masih enak, nggak ada yang menghalangi ya, selendang atau apapun itu, stiker besar nggak ada. Kita lihat ke sebelah kanan, masih enak teman-teman, nggak ada yang menghalangi juga. Itu juga ada jam digitalnya ya tuh, sekarang jam 16.20. Nah ini, dan di depan partisinya ini biasanya kan ada wadah ya, wadah si trapesium yang Bizek bilang cuman bisa ngewadahin kulit jeruk atau apapun itu, tisu. Sekarang diganti sama kargonet kayak gini teman-teman. Ini biasanya yang suka ditempel di seat back pocket belakang kursi. Sekarang ditempel di sini. Nah, biasanya kalau lebih enakan gini sih, kalau di belakang kursi ya, bukan buat ditempel di partisi. Ini sih bagus yang kayak gini. Ini nggak gampang kendor, nggak gampang melar lah kalau bahasa Sundanya mah ya. Ini untuk kondisi kaki di seat 3 dan 4. Bisa duduk di bangku nomor 4 ya. Kedepannya masih lega, masih jauh. Cuman kalau kita ini ya kena sih itu. Kalau mau nggak kena ya kita ke sini nih. Cuman ya mungkin agak-agak sopan ya, karena kaki kita kelihatan tuh dekat sama kursi sopir soalnya. Overall ini udah enak teman-teman. Untuk kakinya nih, bagian sininya dia nggak terlalu gantung, udah nyaman untuk seat 22. Posisi duduknya kayak gimana, kita coba ganti kameranya ya. Oke teman-teman, ini adalah posisi dari bangku seat 22-nya Metropolitan dengan seat dari Aldila ya teman-teman. Yang pertama bisa rasakan ini adalah kondisi bangkunya nih enak. Rebahnya dia mantap, enak ya untuk rebahnya. Cuman yang, dan ini ya, Bizek bilang kan waktu yang review berapa itu, berapa ya pokoknya. Ya pokoknya review Bizek sebelumnya lah ya. Si ini ya, pundak ini nggak kesangga, tapi ini udah aman, udah kesangga teman-teman. Cuman yang jadi masalahnya, kepalanya enggak. Kepala kita masih itu tuh ya, nggak terlalu enak. Kursinya ini kurang besar untuk seat 22 ya. Beda sama mungkin seat 22 PO Parwis yang lain ya, mungkin ya ini bisa diganti, bisa diatur-atur lagi lah ya kalau kursi-kursi mah. Cuman ini udah nyaman bangkunya udah nyaman, udah mantap ini, udah enak teman-teman. Bangkunya empuk, ini bahannya dia dari kulit ya teman-teman gitu, enak pokoknya nih buat ini. Dan untuk di setiap kursinya dia dapat armrestnya nih, ada armrest di setiap kursinya, tapi ini hanya di pinggir aja, sebelah pinggir dekat jalan. Oh, di sini juga ada. Nah, ini di sini juga ada teman-teman tuh. Jadi di penumpang yang duduk kaca, sebelah kaca juga nih masih dapat armrest teman-teman. Jadi wah, aman pokoknya, kalian gak harus nyandar ke bibir kaca gini ya. Jadi udah ada armrest di bawah sininya, di kursinya gitu teman-teman. Ini ya tadi untuk armrestnya kayak gini. Caranya kalau mau kalian turunin itu tinggal tarik aja ke depan kayak gini, lalu turunin kayak gini. Naikinnya juga sama, tinggal kalau naikin gini aja tuh. Dan ini naikinnya juga masih enak, masih enteng ya teman-teman. Kita coba kerabahannya seperti sejauh apa. Nih ada tombol warna oranye di sini tuh. Kita tekan aja ke bawah. Setelah tekan kita dorong. Jauh banget. Ini untuk kerabahan joknya nih jauh banget teman-teman, asli. Entah mungkin apa ya, ini emang jauh teman-teman.
rebahnya ya. Lihat tuh. Waduh, enak banget ini. Asli. Dan si bagian punggung joknya juga itu enak, empuk loh teman-teman. Enak banget nih kursinya asli. Cuman emang kurangnya si kepalanya nih kurang ini ya. Kalau posisi default ini nih kurang kesangka, tapi kalau rebah gini nih enak teman-teman. Asli. Coba ya Bizek atur posisinya yang menurut Bizek enak ya. Nanti kita coba duduk di belakangnya kayak gimana. Ini kan segini tegak ya. Kita coba tegakin, rebahin lagi. Kira-kira segini lah ya. Kita coba pindah ke yang belakangnya yuk. Nih kita coba lihat legroomnya dengan posisi yang kayak begini. Ini masih jauh teman-teman ya. Udah masih jauh tapi ya udah 5 jari lah. Ini 5 jari mentok tuh. 5 jari mentok. Tapi saya segini masih nyaman teman-teman. Masih apa ya? Masih ada legaan, masih ada lega lah seatnya kalau posisi kayak gini sedikit rebah. Ini posisi yang nyaman kalau menurut Bizek ya segini teman-teman. Buat kalian kalau mau rebahin gitu. Kita coba rebahin lagi nih, pencet lagi nih ya. Tuh nanti juga dia balik lagi. Kalau posisi default ya ini. Kalau cargonetnya dia ganti sama yang kayak di depan situ, ini nggak mungkin melar teman-teman si cargonetnya. Bukan cargonet sih, seat back pocket. Nah gitu. Ini untuk bagian belakangnya dia ada 6 jari dan sininya juga ada 6 jari juga teman-teman gitu ya. Nah, kita coba lagi ke depan sebelah sini. Kalau di depan yang sebelah sini ini lebih sempit teman-teman. Agak nyiksa ya. Nih. Ya ini agak sempit, lebih sempit. Agak sempit lah ini, bukan lebih sempit, agak sempit. Tuh. Kaki kita kalau merebah ke pentok partisi. Di sini juga sama, nggak jauh beda. Ya tuh. Cuma di sini kita bisa gini sih, duduk gini, cuman ya mungkin kalau kesel ya pengen gini lah ya, cuman nggak bisa nih, sempit, terlalu sempit bangku nomor 1-2-nya begitu. Dan di sini ada dispenser yang bisa kalian gunakan untuk meneduh kopi, teh manis, indomie dan kawan-kawannya yang membutuhkan air panas ya begitu. Ini bagian dalamnya, ini gangway-nya cukup lega teman-teman untuk yang seat 2-2-nya Aldila gitu. Dan ini di atasnya ada bagasi kabin yang model kayak pesawat, bisa dibuka seperti ini. Dan ini masih bagus ya untuk mekanisme pegasnya atau hidroliknya, dan juga ada stop kontak di dalamnya. Ini ada bagasi yang kecil juga, ini paling buat nyimpan minuman-minuman lah, botol-botol minum atau tas-tas kecil disimpan di sini gitu. Ini ada pintu darurat di atas kita ya. Dan di sini juga ada pintu bagasi yang kecil, pintu bagasi kabin yang kecil tuh. Nah gini. Entah ini buat apa fungsinya ya, bisa nggak tahu tuh. Juga ada subwoofernya yang ada stop kontaknya. Sebelum kita makin ke belakang, kita lihat dulu lover AC-nya seperti apa ya. Ini untuk lover AC model Jetbus 5 yang terbaru. Dia ada kisi-kisinya yang model trapesium seperti ini yang bisa digeser-geser gini. Tuh, bisa dibuka gini-gini. Ada sirkulasinya yang bisa dibuka atau ditutup, dan ini kok nggak mau muter ini. Ah ya udahlah. Dan sini ada lampu baca yang model yang udah LED tuh ya, udah putih lampunya. Itu, dan ada USB A dan USB-C teman-teman. Jadi kalau kalian yang HP-nya chargernya iPhone masih bisa masuk di sini teman-teman. Nggak harus bawa power bank ya. Gitu. Nggak tahu lah. Nggak tahu yang mana. Dan ini untuk bagian dalamnya kayak gini ya, seat 22, seatnya dari Aldila. Ini gangway-nya cukup lega ya tuh, Bizek yang badannya kecil masih bisa masuk. Di sini ada kisi-kisi AC. Dan ini masih ada bagasinya, dan tapi di sini dia nggak dapat lagi stop kontak teman-teman di yang bagasi nomor 282930. Di sini ada nggak ya? Kalau yang di sini. Oh nggak ada. Apakah hanya di depan doang dapat stop kontak? Bentar, kita lihat lagi. Oh ya, di depan doang. Atau yang di sini apakah ada? Oh yang itu ada tuh. Yang ini ada. Oh mama. Hup. Nah sip. Berarti yang mulai ke belakang sini ini dia nggak dapat. Oh ini teman-teman lihat nih ya. Bentar. Ini buat kalian yang duduk di belakang. Harap hati-hati ya buat kalian yang tingginya 170-an ke atas, karena ini Bizek yang tingginya 171 ini udah kejedot kepala teman-teman. Jadi kalian agak nunduk lagi seperti ini. Gitu. Tapi untuk plafon atasnya nih masih jauh ya teman. Masih jauh ya untuk pakai headroom ya. Headroom kepalanya di atas kita ini ada pintu darurat. Dan kita lanjut lagi ke belakangnya yuk. Ini ya, kita udah sampai di bangku paling belakang, dan di sini kita ada
apa namanya nih, AC. Kok lupa lagi ya namanya, padahal baru tadi disebutin. Ini juga masih ada AC-nya. Aduh, lupa lagi apa sih namanya, lover AC. Nah itu dia, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 teman-teman. Sebenarnya kalau yang di belakang ini dia hanya ada 2 teman-teman, tengah-tengahnya nggak dapat. Jadi yang tengah mungkin agak kepanasan, tapi nggak tahu juga ya. Ini pintu belakangnya dia model swing, buka ke depan. Ini partisinya partisi JB2 yang sudah soft touch di sini. Tuh, soft touch ya teman-teman. Dan di belakang sini nih ada 6 bangku berderet. Pakai Aldila juga nih kayaknya, dengan stitching warna beige dan abu-abu. Duduk belakangnya kayak gini. Woi, mak, cepet banget. Jangan rusuh, Pak. Ini duduk belakangnya kayak gini ya. Di belakangnya duduknya emang cukup tegak teman-teman, tapi kaki kita gak gantung. Kayaknya semua JB5 nih duduk belakangnya gak gantung ya teman-teman. Enak nih teman-teman buat disewa kalian gitu. Nah ini untuk bagian belakangnya kayak gini. Overall untuk bus ini nyaman teman-teman, kalian recommended banget buat disewa teman-teman, apalagi buat HP-nya yang lebih dari 1 ya, karena di setiap lover AC-nya juga dia sudah banyak teman-teman buat casannya. Tapi ingat, jangan sampai kalian ngecas power bank di dalam bisnya teman-teman. Kalian bisa membakar bus ini secara langsung, nanti kalian OTW jadi daging panggang ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya video Bizek nge-review M034 pada sore hari ini. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Bizek biar Bizek pakai semangat lagi bikin videonya. Makasih teman-teman semuanya, bye bye.